Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dipengaruhi minuman keras, kakak bunuh adik di Merauke. Babinsa dipalak pemabuk berujung kematian dan pembakaran rumah. Pemuda di Mimika mabuk dan berenang berujung tenggelam. Natalis Kaimu bukanlah seorang kakak yang baik. Pria berusia 25 tahun ini tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri, Yosep Kaimu, dengan sebilah parang. Pertikaian kakak adik ini terjadi pada malam tahun baru. Mereka berdua saat itu sedang menikmati minuman keras untuk menyambut pergantian tahun. Tradisi yang biasa dilakukan sebagian warga Merauke. Akibat pengaruh alkohol, mereka berdua lalu berseteru. Cekcok mulut berakhir dengan pertumpahan darah. Pelaku naik pitam lalu masuk ke kamar korban yang sudah mabuk dan tertidur. Ia melayangkan parang ke leher bagian belakang dan sang adik tewas seketika di kamarnya. Korban dan tersangka ini sama-sama minum dan keduanya merupakan masih saudara. Setelah minum dalam kondisi sudah dipengaruhi oleh alkohol, kemudian mereka sedikit cekcok lah ya. Kemudian pelaku datang mendobrak pintu, mendobrak pintu korban dan melihat korban sudah tidur telentang, tengkurap di dalam kamar. Nah, seketika itu pelaku yang sudah membawa parang langsung mayunkan parang ke bagian leher belakang sebelah kanan 1 kali, kemudian 1 kali lagi diayunkan parang ke leher belakang. Sehingga seketika itu juga korban karena mengalami pendarahan dan luka parah langsung meninggal dunia. Kemudian pasal yang dipakai untuk menjerat yang bersangkutan adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Karena ketakutan, Natalis sempat melarikan diri ke kawasan Wasur, Merauke. Dan Selasa siang, Natalis akhirnya ditangkap tim Buser Polres Merauke. Saat ini, jasad Yosep Kaimu sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan, dan pihak keluarga belum bersedia memberikan komentar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Balai desa Sunyala. Minuman keras kembali memicu keributan di Kabupaten Jayapura, Papua. Sekelompok orang menyerang warga kampung Karya Bumi di distrik Namblong, Kabupaten Jayapura. Mereka bertindak anarkis dengan membakar sejumlah bangunan. Pembakaran itu diduga dipicu tindakan 3 pemuda yang dalam keadaan mabuk minuman keras menghadang seorang babinsa Koramil Genyem. Ketiga pelaku rupanya tersinggung ditegur, sehingga berujung keributan. Korban melawan dan membela diri hingga menyebabkan salah satu pelaku tewas. Keluarga korban rupanya tidak terima, mereka membalas dendam dengan membakar kantor desa dan merusak pos polisi. Tidak hanya itu, massa juga membakar sejumlah rumah yang berada di sepanjang jalan utama, termasuk rumah milik korban anggota Babinsa. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan situasi di Namblong sudah aman, namun warga pendatang terpaksa mengungsi karena takut. Kejadian ini bermula saat anggota Kodim Babinsa ini pulang ke rumah, kemudian dihadang oleh orang-orang mabuk. Sehingga sudah diingatkan agar pulang tapi tetap malah menyerang Babinsa ini. Sehingga terjadi pemukulan orang mabuk ini kepada anggota Babinsa yang sedang menggunakan pakaian dinas. Setelah itu selesai, kembali ternyata ada teman-temannya datang yang sama-sama mabuk. Dan terjadilah pengeroyokan yang Babinsa ini dikeroyok. Kemudian karena terdesak, Babinsa dipukul,
Sehingga anggota Babinsa ini membela diri, terjadilah kejadian ini. Nah, malah yang massa membakar rumah, ada 8 unit rumah yang dibakar. Di antaranya rumah Babinsa ini, keluarganya, termasuk pos-pos pol, dan ada 1 bangunan lagi. Tapi saat ini sudah kondusif, diadakan mediasi oleh Danrem dan Dandim. Polisi dan tentara sudah berhasil mengendalikan situasi. Namun Kampung Karyabumi masih mencekam. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Saat ini TNI Angkatan Udara di Muara Merauke masih memeriksa 2 anggota TNI yang diduga menganiaya seniornya Pratu Andri Setiawan hingga tewas. Seperti diketahui, Pratu Andri ditemukan mengambang di Sungai Maro, Merauke pada tanggal 26 Desember lalu. Di tubuhnya ditemukan puluhan luka tikaman senjata tajam. Kedua pelaku menghabisi nyawa korban 3 hari sebelumnya lalu membuang mayat Andri ke Sungai Maro. Menurut Kepala Dinas Operasional TNI Angkatan Udara Merauke Mayor Rudi Antoni, sebelumnya Satuan POM TNI mencari Pratu Andri Setiawan karena sejak tanggal 24 Desember ia tidak masuk kantor. TNI Angkatan Udara, dalam hal ini POM AU Lanut Abraham Dimara, Merauke secara intensif masih terus melakukan penyidikan dan pendalaman terkait meninggalnya salah satu anggota kami, Pratu Andri Irawan. Seperti yang sudah diketahui bersama, pada tanggal 26 Desember 2023, telah ditemukan mayat oleh warga di Sungai Tamu, Pelabuhan Tunas Jaya, Merauke. Setelah dilakukan identifikasi di RSUD Merauke, diketahui mayat tersebut adalah Pratu Andri, salah seorang anggota Lanut Dema yang sejak tanggal 24 Desember 2023 dilaporkan tidak terlihat dan tanpa keterangan di Kesatuan POM Lanut Dema. Penyidikan lanjutan oleh Satpom Lanut Jaya Dimara diperoleh data ada indikasi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Pratu Andri Irawan. Untuk kepentingan penyidikan, saat ini POM Lanut Dema telah melakukan penahanan terhadap 2 personil Lanut Dema dengan inisial MA dan OS yang juga merupakan anggota Lanut Dema. Jenazah Pratu Andri telah diserahkan kepada pihak keluarga pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 di TPU Teminabun, Sorong Selatan secara militer dengan Inspektur Upacara Komandan Lanut Dema Kolonel Penerbang Onesmus Gede Aryadi. Rudi berjanji tidak akan menutup kasus ini. Jika penyelidikan rampung, TNI akan segera mengumumkannya kepada publik, khususnya motif kedua pelaku menghabisi nyawa korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah pedagang beras eceran di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah memprotes Disperindak. Protes terhadap Disperindak dilakukan pedagang karena dinas mengeluarkan surat edaran agar pedagang tidak berjualan di pasar sentral. Pedagang meminta pemerintah menyiapkan lokasi berjualan. Uangnya kemana? Baru kita terdaftarnya di mana? Kan ini dari Disperindak nomor ini. Seperti nomor-nomor kios ini kan dari Disperindak yang terdekat. Terus sekarang mau dipertanyakan, orang sudah kira-kira uang yang kita kasih tiap hari itu di Disperindak itu, kita punya nama itu terdaftarnya di mana dengan uang itu. Nah itu. Sekarang kita mau cari tempatnya, kita mau cari di mana? Semua tempat ini orang punya. Nah itu tidak ada tempat. Tempat ini saja kita dari dulu di sini sudah, tidak ada kemana-mana. Bangunan ini juga pemerintah yang bangun, kita juga yang bayar. Bukan bangun sudah selesai semua, tidak. Cuma rangkanya, tutupnya, rangkanya baru kita selesaikan di dalam. Itu saja. Kita minta pemerintah siapkan tempat, kita siap dibongkar. Itu saja. Pemerintah siapkan tempat, kita siap dibongkar. Itu saja. Nah hari ini baru orang turun. Jadi hari ini diturunkan, mau disuruh pindah. Pindah sekarang kita mau pindah kemana? Pindah kemana? Nah, sekarang ditanya itu ibu, cari tempat sendiri. Terus kalian punya nama tidak terdaftar. Maksudnya yang nomor yang ada di kios-kios ini itu sebenarnya dari Disperindak atau dari mana? Atau pribadi sendiri? Distribusi yang tiap hari kita bayar. Uang yang kita bayar tiap hari distribusi itu, jangan-jangan orang bagi sendiri di pasar. Ibu orang bayar distribusi berapa? 6.000, 5.000 tergantung kan? Iya. Tiap hari nih? Iya, tiap hari. Kadang 5.000, kadang 6.000 doang.
pemerintah Mimika sedang menata pasar sentral agar rapi dan nyaman, sehingga pedagang diminta untuk pindah dan berjualan dengan tertib. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.